Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali, dapat berjumpa kembali dalam materi Akidah Akhlak kelas 9 A, B, C, D, dan E. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai adab kepada tetangga. Sekarang akan kita rinci pengertian adab kepada tetangga. Yang pertama adalah kita akan membahas mengenai adab. Adab itu sendiri artinya adalah kesopanan. Bisa juga tingkah laku yang baik, kehalusan budi bahasa, dan tata susila. Ini arti adab. Ya. Ada juga adab Islami. Ada adab Islami. Apa itu adab Islami? Adab Islami itu adalah adab yang dilandasi dengan ajaran agama Islam. Ini arti adab Islami. Jadi walaupun manusia menilai suatu sikap atau perbuatan manusia itu bagus, sekalipun bagus, tetapi apabila hal itu tidak sesuai atau bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka itu bukan termasuk adab Islami. Jadi adab Islami itu adalah adab tingkah laku yang baik, tetapi dilandasi dengan ajaran agama Islam. Itu pengertian adab. Adapun pengertian tetangga. Pengertian tetangga ini ada yang mengartikan orang yang rumahnya itu berdekatan dengan kita. Baik yang ada di depan, di belakang, di samping kanan maupun di samping kiri rumah kita. Ini pengertian tetangga. Ya. Jadi orang yang rumahnya berdekatan dengan kita, baik adanya di depan ataupun yang ada di belakang ataupun yang ada di samping kanan maupun di samping kiri rumah kita, itu adalah tetangga. Nah, setelah kita mengetahui arti adab Islami kepada tetangga, kiranya kita dapat mengerti bahwa adab Islami dengan tetangga atau kepada tetangga berarti tata krama atau kesopanan terhadap tetangga sesuai dengan tuntunan Islam. Itu arti adab Islami kepada tetangga. Itu tata krama ataupun kesopanan terhadap tetangga sesuai dengan tuntunan agama Islam. Itu pengertian dari adab kepada tetangga atau adab Islami kepada tetangga. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada dalil adab kepada tetangga. Ya, di sini banyak dalil, ya, tapi yang akan kita jadikan sandaran hukumnya yaitu surah An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong
dan membangga-banggakan diri. Ya, dalil yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 36. Nah, di sini dalam surah An-Nisa itu terdapat wal jari dzil qurba. Ada kalimat wal jari dzil qurba. Jadi artinya itu tetangga yang dekat. Yaitu orang yang selain mempunyai kedekatan secara tempat tinggal, juga mempunyai kedekatan secara keturunan atau nasab. Ini arti tetangga dekat. Ya. Orang yang mempunyai kedekatan secara tempat tinggal, juga mempunyai kedekatan secara keturunan atau nasab. Berarti masih ada hubungan famili. Ada lagi kalimat wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Ya, ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh, yaitu orang yang jauh dan asing. Ya. Dan pendapat lain mengatakan yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Tetangga memiliki hak yang berbeda-beda tergantung tingkat kedekatannya dengan kita. Semakin jauh rumahnya, maka semakin kecil hak mereka atas kita. Dan semakin dekat rumahnya, maka semakin besar hak mereka atas kita. Ya. Nah, dari adapun dalil dari hadis Rasulullah SAW, sebagaimana At-Tabarani meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW bersabda, ya, al-jiranu thalathah, jarun lahu haqqun wa huwal musyrik lahu haqqul jawari, wa jarun lahu haqqani wa huwal muslim lahu haqqul jawari wa haqqul islam, wa jarun lahu thalathatu huquqin, jaru muslimin lahu rahimun lahu haqqul jawari wal islamu wal rahimu. Artinya tetangga itu ada 3 macam. Tetangga ada 3 macam. Tetangga yang hanya memiliki satu hak, yaitu orang musyrik. Ya, selain Islam dah, selain Islam. Dia hanya memiliki hak tetangga doang. Jadi mempunyai hanya satu hak. Ada juga tetangga yang memiliki 2 hak, yaitu seorang muslim yang seakidah dengan kita, yang sama agamanya dengan kita. Maka dia mempunyai 2 hak. Yang pertama itu hak tetangga dan hak sesama Islam. Kalau dia meninggal, wajib dimandikan, dikafani, dikuburkan, disolati dan dikuburkan. Ya. Ada juga tetangga yang memiliki 3 hak. Ya. Yaitu tetangga muslim yang memiliki hubungan kerabat. Jadi masih saudara kita. Ya, masih famili kita. Ia memiliki hak tetangga pertama, yang kedua hak Islam, dan yang ketiga hak silaturahim. Nah, ini ya. Hak tetangga, hak Islam, dan hak keluarga. Nah, ini itu macam-macam hak ya tetangga. Jadi ada yang memiliki 1, 2, dan 3. Kalau 1 adalah orang musyrik selain beragama Islam, haknya cuma 1. Kemudian kalau yang muslim bukan saudara kita, itu punya 2 hak, ya. Kemudian kalau dia masih famili kita, saudara kita, mempunyai 3 hak. Nah, di sini Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan tentang batasan tetangga. Nah, ini Siti Aisyah memberikan batasan tetangga. Nah, tetangga itu yaitu 40 rumah dari semua arah. Ya. Jadi 40 di depan, 40 di belakang, 40 di samping kanan, samping kiri, itu adalah tetangga kita. Itu 40 rumah dari semua arah, itulah tetangga kita. Nah, ini ya. Kemudian At-Tabarani juga meriwayatkan, tapi dengan sanad yang dhaif, lemah, dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna arba'ina daru jarin. Ingatlah bahwa 40 rumah itu adalah tetangga. Nah, anak-anakku sekalian berbahagia, ya itu. Jadi tetangga sebagaimana diriwayatkan oleh Siti Aisyah, yaitu 40 dari semua arah. Nah, lalu bagaimana cara kita beradab Islami kepada tetangga? Ya.
Dan bagaimana cara kita tahu kalau diri kita ini termasuk orang yang baik. Ya. Nah ini semua kalau kita ingin tahu kalau kita ini orang baik, maka kita harus bertanya kepada tetangga kita. Yaitu, ya. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang laki-laki, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza kumtu bihi dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, tolong tunjuki kepada aku suatu amalan yang apabila aku kerjakan, aku bisa masuk dalam surga. Apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah SAW, kun muhsinan, jadilah engkau orang yang baik. Faqala, ya Rasulullah, kaifa a'lamu anni muhsin? Ya Rasulullah, kalau begitu bagaimana saya bisa tahu kalau saya ini orang baik? Nah kata Rasulullah, sal jirana. Kalau begitu tanya sama tetanggamu. Fa in qalu annaka muhsin fa anta muhsin. Jadi kalau misalkan tetangga kamu mengatakan kamu itu adalah baik, maka sungguhnya kamu itu termasuk orang yang baik. Wa in qalu annaka musyi fa anta musyi. Tapi kalau tetangga kamu mengatakan kamu itu bukan orang yang baik, maka pastilah memang kamu bukan orang yang baik. Nah, anak-anak sekalian berbahagia. Lalu bagaimana cara kita membiasakan diri beradab Islami kepada tetangga? Ini banyak caranya. Ya. Namun di sini kita hanya mempelajari atau menulis hanya 5 saja. Yang pertama, cara kita membiasakan diri untuk beradab Islami ya kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Pertama, berbagi ketika kita ada rizki. Nah ini. Yang kedua, membantu tetangga yang kurang mampu. Ya. Yang ketiga, menghindarkan diri dari perilaku tamak atau rakus. Nah, ini harus dihindari. Yang keempat, menjalin persaudaraan dengan tetangga, terutama yang mengajak kepada kebaikan. Yang kelima, menggali ilmu atau pengetahuan tentang pentingnya beradab kepada tetangga. Ini cara kita untuk membiasakan diri beradab Islami kepada tetangga. Ya, karena bisa juga tetangga itu merupakan saudara yang lebih dekat dari keluarga kita sendiri. Ini, mari sama-sama kita membiasakan diri untuk beradab Islami kepada tetangga. Insya Allah ini semua akan mengantarkan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ini semua nantinya bisa mengantarkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku yang berbahagia, mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit dapat kita ambil hikmahnya dan menambah wawasan kita di dalam kita beradab Islami kepada tetangga. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.